Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Amsayna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tawfiqan. Amin ya rabbal alamin. Saya tahu ini malam ini banyak yang masuk di dalam gara-gara di luar anginnya kenceng. Coba di luar anginnya nggak seberapa gitu, di dalam nggak sepenuh ini nih. Jadi hikmahnya besar ya, maka kita berdoa sama Allah mudah-mudahan setiap kajian anginnya gede terus. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian Masjid As-Sakinah, Perum, Mojoroto Indah, Kota Kediri, Barat, Sungai. Yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita semua, sehingga di malam hari ini, malam yang ke-22 di bulan Al-Muharram, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majlis yang mulia ini dalam rangka melanjutkan membaca kitab Min Akhlaqis Salaf yang ditulis dan disusun oleh Asy-Syaikh Ad-Doktor Ahmad Farid hafizahullahu ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala semoga apa yang kita amalkan dan kita niatkan di malam hari ini mendatangkan ridha dari Allah untuk kita bersama, dan kemudian amalan kita di malam hari ini oleh Allah diterima dan dicatat sebagai suatu ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat beserta salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia
menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan, dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Monggo silakan masuk, di dalam masih longgar. Jangan di sebelah selatan ya, geser ke utara saja. Biar yang baru masuk tidak sungkan lewatnya. Ayo geser ke atau merapat ke depan, atau anget gitu ya. Hadirin sekalian, tema kita di malam hari ini sedikit berat, tapi ngelegak no hati. Sedikit berat, tapi apa? Bikin hati kita ini lapang dan tenang. Dan ini lebih serius dibanding sebelumnya. Karena ini tidak akan dimiliki dan tidak akan mampu untuk melakukannya kecuali orang-orang yang hatinya betul-betul sama Allah dikasih taufik, dikasih rahmat untuk bisa melakukan perbuatan tersebut. Temanya apa? Pada akhlak para salaf yang ke-13, yaitu wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum, dan di antara akhlak mereka, yaitu para pendahulu kita, para salaf kita, yaitu para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Apa akhlak mereka? Kathratul afwi, banyak memaafkan. Banyak apa? Memaafkan. Jadi memaafkan bukan sekali, dua kali, banyak. Banyak itu artinya apa? Sering, selalu, dan menjadi kebiasaan. Banyak makan, sering makan, selalu makan, menjadi kebiasaannya makan. Banyak main, sering main, selalu main, dan kesukaannya main. Sering tidur, banyak tidur, ya, semisal itu. Nah, maka akhlaknya para salaf bukan sesekali memaafkan, bukan, banyak memaafkan. Artinya, nanti ceritanya keren-keren. Nanti ceritanya apa? Keren-keren, insya Allah. Maka begini hadirin sekalian. Banyak memaafkan, was-safh, kathratul afwi, was-safhi. Safah itu artinya, selain dia memaafkan, dia juga tidak menyimpan apapun di dalam hati kepada orang yang sudah dia maafkan. Ini lebih berat. Kalau memaafkan, kadang-kadang ada istilah apa? Iya, saya maafkan, tapi saya tidak lupakan. Kan ada orang begitu ya. Tapi kalau safhi, itu artinya sudah orangnya dimaafkan, di dalam hati kita, tidak ada apa-apa sudah. Ya, biasa. Masya Allah. Ini hanya untuk orang hebat yang bisa ini. An kulli man adzahum bi dharbin, memaafkan dan betul-betul lapang hatinya kepada siapapun. Man adzahu bi dharbin, yang menyakiti dia dengan pukulan, pak, pukulan, atau apa? Tendangan atau semisalnya. Wa akhdhi malin, ngambil uang kita. Uang antum diambil, guru. Antum dicurangin, diakalin, nimbang, tidak tepat, ngukur, ditipu, dikurangin. Maafin. Awuku' fi 'ird aw nahwi dzalik, atau menjatuhkan kehormatan atau yang semisal dengan itu. Dan hati-hati. Hati-hati. Pukulan, kisosnya pukul, pak, selesai urusan. Ambil duit, kembaliin duitnya, orang yang memaafkan, selesai. Tapi kalau kehormatan, ini tidak ada bisa dinilai dengan harta. Betul tidak? Dan kadang-kadang minta maafnya pun, begitu pula memaafkannya pun, ketika yang diserang itu kehormatan, tidak semudah ketika yang diserang itu harta atau fisik. Iya benda? Ah, betul. Iya benda? Kayak tawa. Pernah? Semua merasakan insya Allah ya, yang semacam itu. Nah, tapi kalau kita mau mengikuti akhlaknya para salafun salih, kalau kita mau mengikuti akhlaknya para salaf, maka yuk ini diikuti. Apa itu? Loh, namanya salaf itu yuk gemar memaafkan. Itu salaf. Dan akhlaknya Rasulullah itu tidak pernah marah kalau yang disakitin itu dirinya. Tapi ketika yang disakiti adalah syariatnya Allah, Rasul tidak pernah diam. Jangan dibalik. Kalau syariat diserang diam, tapi ketika dirinya yang diserang, panas, membara.
Ini emotikonnya langsung api yang keluar ini. Ini kebalik. Dan lucunya lagi di tempat kita ini, ketika yang diserang kelompoknya, tidak ada maaf. Tuntut sampai pengadilan. Tapi ketika yang diserang syariat, umat Islam itu pemaaf. Kita ini dianjurkan untuk memaafkan. Ini ada yang kebalik di sini. Ada yang perlu kembali dirapikan. Jadi perlu kalau HP rusak itu kan, perlu di flash ulang. Restart tidak cukup. Harus diinstal ulang ini. Kenapa? Ada yang kebalik ini. Skala prioritasnya kebalik. Jadi aulawiyatnya salah. Mana yang prioritas? Karena apa? Kalau syariat yang dirusak, antum tidak berhak memaafkan loh. Karena syariat ini milik siapa? Allah. Faham ya? Kenapa mereka para salaf senantiasa memaafkan? Kenapa mereka para salaf itu banyak memaafkan orang lain? Orang yang bukan yang tipe pendendam, bukan tipe yang kemudian berani balas kemudian dibalas, bukan kemudian tipe yang betul-betul ketika disakitin balasnya habis-habisan. Tidak. Kenapa begitu? Karena para salaf kita amalan biqaulillahi azza wa jalla, mereka mengamalkan perintah Allah di dalam firman-Nya pada suratul Maidah ayat yang ke-13. Pada surat apa? Al-Maidah ayat 13. Jadi kita ini belajar bareng loh ya. Bukan saya nyeramain antum, bukan. Ya podo-podo latihan ya podo. Kita sama-sama sedang berlatih, belajar. Kalau terus disampaikan semacam ini, insya Allah kan terus ingat, semakin faham. Lama-lama kita diberikan kemudahan untuk mengamalkan. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'fu anhum wasfah." Maafkan mereka, wasfah, dan lupakan kesalahan mereka. Innallaha yuhibbul muhsinin. Dan Allah, sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat kebaikan. Artinya, ini ada 3 perintah Allah kalau antum dizolimin. Ada 3 perintah Allah ketika antum sedang dizolimi. Nomor 1, fa'fu anhum. Maafkan. Maafin sudah. Perintah lo ini. Yang kedua, wasfah. Luaskan dadamu. Artinya, lupakan. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Yang ketiga, berbuat baiklah kepada orang yang zalim kepadamu. Masya Allah. Ini loh Islam ini. Jangan ditampakkan kereng sama orang yang menyimpang saja. Jangan tampangnya itu yang ditampakkan dari Islam itu kerasnya saja. Tapi apa? Akhlak yang semacam ini yang justru harus menonjol dari kita. Maafkan, lapangkan dadamu, lupakan kesalahannya, kemudian berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Bisa apa tidak? Ibu-ibu bisa? Ibu-ibu bisa? Ibu-ibu bisa? Mudah-mudahan sama Allah dimudahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi para salaf kenapa memaafkan? Ya mengamalkan ini. Kalau kita ayat ini kan dibaca. Bukan untuk diamalkan. Oh kamu kenapa tidak begitu? Bukankah ayatnya sudah kamu baca? Sudah baca. Ngerti. Diamalkan. Wah, Ana bukan nabi. Loh. Ya, ketika suruh ngamalkan jawabannya apa? Ana bukan. Nah, ini Quran bukan buat Nabi Muhammad toh ini. Justru kita lebih penting untuk mengamalkan Al-Quran ini. Ayat yang kedua. Wa biqaulihi azza wa jalla, dan mereka mengamalkan firman Allah azza wa jalla pada surah Ali Imran ayat 134. Wah. Ali Imran berapa? 134. Masya Allah. Kalau baca yang seperti ini malu gitu. Allah menceritakan mengenai calon penghuni surga. Orang-orang yang pantas masuk surga. Di antara sifat mereka apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Yang sedekahnya itu ndak angin-anginan. Tetap karena passionnya dia itu sodako. Wah, keren kan? Jadi orang itu udah jiwanya dia jiwa sodako. Jiwanya, jadi kalaupun ndak punya karena sudah jiwanya, ngetokno itu enteng. Kenapa? Passionnya dia sudah. Dan ini perlu dilatih. Maka perbedaan sedekahnya Asma dengan Ibunda Aisyah tahu?
Asma binti Abu Bakar, saudarinya Ibunda Aisyah, dengan Aisyah radhiyallahu taala anhuma, mereka dua-duanya dermawan, tapi kedermawanannya berbeda. Tapi loman karo-karo, sama seperti ibu-ibu di As-Sakinah ini, alhamdulillah. Loman tapi gaya lomannya beda. Kalau Ibunda Aisyah dapat keluar, dapat keluar, dapat keluar, begitu terus. Jadi tidak pernah tersimpan di rumah. Pokok oleh metu, oleh metu, oleh metu. Sampai suatu hari Ibunda Aisyah ini pernah dalam keadaan puasa. 3 hari berturut-turut, buka puasanya cuma air putih. Hari itu dapat kiriman makanan enak. Sama Ibunda Aisyah, diberikan langsung ke orang lain. Pembantunya kaget. Ummul Mukminin, 3 hari sudah kamu tidak makan. Kamu dapat makanan kenapa dikasihin orang? Apa kata Ibunda Aisyah? Kamu tidak ngingetin saya dari tadi. Coba kamu ingetin dari tadi, saya sisakan sebagian untuk saya buka puasa. Saya tidak ingat diri saya sendiri. Subhanallah, lihat ini. Kita tidak ingat orang lain. Insya Allah. Sudah. Itu Ibunda Aisyah. Dapat langsung dibagi. Kenapa? Nyontoh suaminya. Mencontoh siapa? Suaminya. Siapa suaminya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang Anas ibnu Malik mengatakan Rasul itu Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan dibandingkan angin yang bertiup. Nah, ini kan pas di As-Sakinah ini kan ada angin dari gunung keren Klotok, Gunung Al-Klotokiyah. Maka orang yang dekat Gunung Klotok namanya misalkan Pak Sabto Al-Klotoi. Kenapa Al-Klotoi? Karena tinggalnya dekat gunung. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Kalau Asma, maka Rasulullah dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam itu lebih dermawan minar rihil mursalah dibandingkan angin yang bertiup. Artinya apa? Terus metu kabeh. Tidak ada yang disimpan. Itu Ibunda Aisyah. Dapat langsung keluar. Sementara Asma binti Abu Bakar, binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhum ajma'in, itu apa? Dikumpulkan sedikit demi sedikit. Kalau sudah cukup, diberikan kepada orang. Tujuannya apa? Supaya orang yang dikasih itu betul-betul puas dengan pemberiannya. Maka uang yang diberikan itu cukup untuk modal kerja, cukup untuk nikah. Ini pemuda-pemuda sabar ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz. Amin ya Rabbal Alamin. Umar bin Abdul Aziz itu membiayai pernikahan anak muda dari uang negara. Suka apa enggak? Rabi kabeh langsung. Bayangin pernikahan anak muda itu semuanya dibiayai oleh Baitul Mal negara. Karena apa? Anak muda kan normal. Kadang-kadang anak muda itu kalau enggak lahir dari anaknya orang kaya, nikah kan berat. Membiayai sendiri, cari uang kan berat. Maka Umar bin Abdul Aziz tidak kepingin anak muda ini rusak karena perzinaan. Karena dia tahu pentingnya anak muda, maka dibiayai pernikahannya dari uang negara. Kira-kira kalau ada usulan begini, antum setuju enggak? Bayar pajak gak tahu setuju ini. Sudah lanjut. Maka Asma begitu, kalau Asma radhiyallahu taala anha dikumpulkan sedikit demi sedikit, baru kemudian setelah jumlahnya cukup disedekahkan. Dua-duanya baik dan dua-duanya orang dermawan. Kenapa? Bapaknya dong lihat. Siapa bapaknya? Siapa ayahnya mereka berdua? Abu Bakar. Abu Bakar ketika sedekah semuanya dikasihin. Sampai Rasulullah aja kaget. Abu Bakar, wa ma abqaita li ahlik, apa yang kamu tinggal untuk anak dan istrimu? Mantap jawabannya. Tidak kaleng-kaleng. Jawabannya mantap. Abqaitu lahumullaha wa rasulah. Aku tinggalkan untuk anak dan istriku Allah dan Rasulnya. Dan itu cukup untuk mereka. Berani bilang gitu ke istri. Mas, duendi. Sudah cukup untuk kamu Allah dan Rasulnya. Dicelir sama istri. Gak usah nikah sama saya kamu. Maka ciri orang yang calon penghuni surga yang pertama, gemar bersedekah. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, pandai menutupi amarah. Kadhim, menutup, menahan, tidak ditampakkan dan tidak dikeluarkan. Kalau kita ini kadang-kadang tidak dikeluarkan tapi nampak. Iya enggak?
Walaupun tidak berani marah, tapi mukanya menunjukkan muka orang tidak seneng. Iya benda. Istri kita di rumah gitu, marah tidak berani sama suami. Karena dia ngerti marah sama suami dosa besar. Tapi mukanya kecut. Ibu-ibu begitu. Jujur, alhamdulillah. Iya, maka tidak boleh. Kalau mau jadi penghuni surga, ya tidak dikeluarkan kemarahannya, juga tidak ditampakkan dari air mukanya. Kayak biasa. Berat tak? Ya memang berat. Karena pahalanya bukan piring cantik. Pahalanya apa? Surga. Kalau ringan, hadiahnya piring cantik. Ada tulisan wings belakangnya. Mau makan loh, ono sabune ora. Sabune ora. Khawatir ada racunnya. Jadi cirinya apa? Wal kadhiminal ghaidh, orang yang pandai menahan amarahnya. Maka Rasulullah mengingatkan orang kuat itu siapa sih? Bukan orang yang seperti Habib Norma, apalah itu ya, nama Gedov atau apa itu ya. Nah, bukan orang yang menang bulan. Gli. Badan gede, nyali kecil. Nafsu besar, tenaga kecil. Mendingan cilik-cilik ini, nyali gede. Wah. Ikul juga, kul. Kapan nikah? Insya Allah. Semua insya Allah, kul. Kan pasti, kapan? Tahun depan, Ustaz. Wah, gitu. Kapan? Kapan? Lagi? Loh, sudah nikah ini? Belum, ngawur nanti geli. Oh, geli, jangan macam-macam. Istrinya kenal sama saya. Bahaya kalau saya semangatin, istrinya nyerang saya langsung. Ustaz, hati-hati. Besok Ustaz dapat berita di koran, radar Kediri, pembunuhan karena suami ingin nikah lagi. Wih. Maka Rasulullah mengatakan orang yang kuat bukan orang yang menang ketika main gulat. Jadi ketika gulat menang, ototnya kuat. Itu bukan orang kuat. Orang kuat itu yang jiwanya mateng. Orangnya dewasa. Orang yang mateng itu bagaimana sih? Dia tidak berubah dengan kondisi sekitarnya. Dia tetap dia. Mau orang lain suka, tidak suka, saya begini ya begini. Itu orang mateng namanya. Kalau setengah mateng ya gitu. Orang menghina, ciut. Orang memuji, oh bangga, semangat. Setengah mateng. Setengah mateng. Ini kaleng ini. Kaleng-kaleng. Ya, tapi kalau mateng itu dia tidak terpengaruh dengan cuaca. Mau cuacanya lagi mendukung apa tidak mendukung, berangkat. Nah, maka siapa orang kuat itu ya Rasulullah? Alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, yaitu orang yang mampu menguasai jiwanya ketika sedang marah. Itu orang kuat. Kenapa? Tidak dijajah oleh orang lain. Merdeka hidupnya. Aku ngene kok, apa ente? Ente bikin saya marah. Saya tidak marah. Saya merdeka, saya tidak mau diatur sama kamu. Maka ada tulisan bagus kan? Ada penjual sama pembeli. Penjualnya nyolot luar biasa. Nyolot itu apa? Penjualnya terus gayanya itu mokong gitu. Berapa sekilo? Ya duit beli. Oh, ya punya 47.000. Ya beli sekilo. Timbang sendiri. Nyuruh-nyuruh. Sih. Timbang. Mana bungkusnya? Loh, minta bungkus. Tambah 200. Iya, saya tambah 200. Terakhirnya, si pembeli bilang apa? Terima kasih ya Mbak. Orang lain kaget. Loh, kamu kok terima kasih? Jualannya kayak gitu. Loh, kalau dia jahat, biar dia jahat. Tapi saya tidak mau jahat. Ini orang mateng ini. Bisa begitu. Jadi baik buruknya Anda bukan diatur orang lain. Ini jamaah sakinah ini. Jamaah mana? Sakinah. Amin ya Rabbal alamin. Wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang pandai menahan amarahnya. Jadi tidak nampak dari ucapan, dari perbuatan, bahkan dari air muka. Tidak kelihatan. Ibu-ibu susah sih. Ibu-ibu ini marah, dimpet, tapi mukanya ditekuk. Naik mobil gitu, nutup pintunya nggak seperti biasanya. Mobil-mobil tahun 80-an itu ditutup cerwet, ucul. Tenaganya over. Coba tenaga yang over tadi buat mijitin suami lebih manfaat itu. Sayangnya buat banting pintu mobil. Mobil suami nyetir gitu toh. Mentolo merekes saya. Sudah tahan. Setelah dia tahan amarahnya, dia bukan cuma nahan amarah, tapi apa? Setelah ditahan sukses, baru orangnya dimaafkan. Ini ada tahapan menguasai diri dalam Al-Quran. Ini ada metodenya, tidak sembarangan. Kemudian orang yang tidak dimarahin tadi dimaafkan.
Berikutnya, wallahu yuhibbul muhsinin, disuruh berbuat baik sama orang yang bikin antum marah tadi. Maka nomor satu, untuk menguasai diri bagaimana? Dimpet dhisik. Setelah dimpet, tarik napas, pakai zikir, dipikir yang jernih, orangnya dimaafin. Setelah hatinya lebih plong lagi, setelah orangnya dimaafkan selesai, kemudian apa? Orang yang bikin antum marah, itu dikasih hadiah. Ini ya, kasih hadiah buat antum. Minyak wangi, syurban, sejadah, makanan, kasih. Itu baru orang matang dan itu orang Islam tulen. Itu orang Islam apa? Tulen. Maka mereka mengamalkan dua ayat ini. Dan kemudian mereka melakukan yang semacam ini untuk apa? Takhalluqan bi akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mengikuti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ngikut akhlaknya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu bukan cuma diikutin akidahnya, bukan cuma diikutin ibadahnya, tapi juga diikutin apanya? Akhlaknya. Ada badui narik surbannya Rasul sampai memerah lehernya Rasul. Rasul lihat, kenapa kamu tarik? Saya suka sama surban kamu, kata badui tadi. Kalau kamu suka, kata Rasulullah, maka itu surban hadiah buat kamu. Ditiru yang begini. Supaya apa? Kita ini tidak kering gitu. Tidak ketok iku atosit to. Ngaji pilih-pilih. Bagus, tidak apa-apa. Tapi kalau ketemu orang yang tidak sepengajian, ya sopon gitu loh. Wes ngaji gak tahu petuk, ketemu di embong lengkos. Selamat gak nabrak ini. Nabrak soro ini ya. Maka begitu. Yang baik hatinya. Karena mereka mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Haitsu kana la yantaqimu li nafsihi, tidak pernah marah kalau dirinya yang diganggu. Wa inna ma yantaqimu idzan tuhikat hurumatullah azza wa jalla. Tapi Rasulullah marah ketika yang dirusak, ketika yang diganggu, ketika yang disakiti, itu syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Marah. Marah Rasulullah. Kalau yang diganggu apa? Syariatnya Allah. Dan kita sekarang ada syariat dirusak, ngamuknya kepada sesuatu yang tidak prinsip. Jadi kita sekarang ini mulai bingung mana yang prinsip, mana yang bukan prinsip, mana yang utama, mana yang bukan utama. Kesian orang kita ini sekarang, ya Allah. Kenapa? Ya kesian lah. Kemudian, antum tahu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, putra susu dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Maka kalau Imam Hasan Basri sehebat itu, jangan kaget. Air susu yang mengalir di tubuh Imam Al-Hasan Al-Basri itu air susu istrinya Rasulullah. Itulah kenapa Rasul mengatakan fa innal ladana yushabbih, air susu itu mempengaruhi tumbuh kembang anak turun kita. Maka Rasulullah mengatakan apa? Naha antustardu al-hamqa. Rasulullah melarang perempuan yang tidak pintar nyusuin anak. Senang ibu-ibu, wah boleh gak nyusoni wes. Loh kenapa gak nyusuin? Kata Ustaz Rifki, Rasulullah melarang perempuan bodoh nyusuin anak. Saya kan gak naik kelas mas, jadi saya gak usah nyusuin lah. Males kalau ini. Yang dimaksud hadis ini apa? Kalau cari ibu susu. Kalau cari apa? Ibu susu. Kan orang Arab dulu kepingin punya anak banyak. Sementara ada sebagian perempuan yang kalau nyusuin dia tidak bisa hamil. Maka dihentikan nyusuinnya, anaknya dicarikan ibu susu. Maka kalau cari ibu susu, cari yang pinter. Karena air susunya itu berpengaruh. Nah maka ini terbukti Imam Hasan Al-Basri disusuin oleh Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Suatu hari ceritanya begini. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini di suatu malam berdoa. Doanya Masya Allah, doanya panjang. Doanya apa? Panjang. Dan ada orang yang pada akhirnya mendengarkan doanya Imam Hasan Basri ini, doa apa sih sepanjang itu? Kok panjang sekali? Dan serius betul kalau berdoa. Seperti teman-teman tadi, ketika adzan antara adzan maghrib sampai qomat tadi. Masya Allah, saya lihat doanya mantap-mantap. Mudah-mudahan semua yang berdoa sama Allah diijabah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, saya lihat tadi doanya serius-serius. Dan nampak-nampak wajah jomblo galau ini.
Jadi doanya itu, ya Allah nikah, 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 ya Allah nikah, ya Allah. Masa perlu saya ulang-ulang, nikah, ya Allah nikah. Gak usah begitu. Doa yang terbaik saja ya. Sudah? Maka apa doanya Imam Hasan Basri? Didengerin sama orang. Doanya apa? Allahumma afu amman zalamani. Ya Allah, maafkan orang yang zalim kepadaku ya Allah. Diulang lagi. Allahumma afu amman zalamani. Ya Allah, maafin orang yang zalim sama saya ya Allah. Diulang lagi. Allahumma afu amman zalamani. Ya Allah, maafin orang yang zalim sama aku ya Allah. Terus didoakan. Perbaiki rumah tangganya ya Allah, kuatkan ekonominya ya Allah, beri taufik dia untuk tobat ya Allah, mudahkan ibadahnya ya Allah. Siapa yang didoakan? Bukan keluarganya, bukan anaknya, bukan istrinya. Yang didoain seperti itu adalah orang yang zalim kepadanya. Fa'aktsara fi dzalik, kemudian banyak berdoa tentang orang yang menzaliminya, dan doanya semuanya baik. Sampai orang yang mendengarkan ini ngomong apa? Ya Aba Sa'id. Jadi Imam Hasan Basri itu panggilannya siapa? Abu Sa'id. Ya Aba Sa'id, laqad sami'tuka al-lailata tad'u liman zalamak. Tadi malam saya dengerin kamu itu tidak sengaja, isi doamu baik. Tapi yang kamu doakan orang-orang yang jahat sama kamu. Sampai dia bilang apa? Hatta tamannaitu an akuna fi man zalamak. Sampai saya kepingin saya ini zalim sama kamu. Sampai saya kepingin zalim sama kamu. Kenapa? Karena orang yang zalim sama kamu doanya sebagus itu loh. Sampai saya kepingin mudah-mudahan saya zalim sama dia. Cak ditungak nopisan koyok mono api. Sudah kan? Maka dia tanya, "Fama da'aka ila dzalik?" Kok bisa sih seperti itu? Orang yang zalim kamu doakan baik. Ya Allah, mudah-mudahan istrinya salihah, mudah-mudahan suaminya salih, mudah-mudahan anaknya terjaga menjadi anak yang hafidz Al-Qur'an, mudah-mudahan rumah tangganya sakinah, mudah-mudahan usahanya lancar. Kok bisa kamu doa begitu kepada orang yang zalim kepadamu? Apa jawabannya? Qauluhu ta'ala. Karena aku ingat firman Allah Ta'ala, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan, kemudian dia melupakan kesalahannya orang lain, maka apa yang dia dapatkan? Fa ajruhu 'ala Allah, maka Allah yang nanggung pahala untuk dia. Aku kepingin pahalaku ditanggung sama Allah, maka aku maafkan orang yang zalim, aku doakan kebaikan buat orang yang zalim kepadaku. Masya Allah. Bisa? Nanti malam doain. Iya. Dan mendoakan orang yang zalim kepada kita, itu meringankan hati. Jadi mangkeli ilang. Buktikan kalau tidak percaya. Antum muangkel sama satu orang. Kalau mukanya orang ini kebayang gitu, itu langsung muka antum merah. Langsung abang, membara. Doain dalam sholat antum. Nanti mangkelnya hilang. Lebih hebat lagi kalau antum kirimkan hadiah ke rumahnya. Tambah hilang mana? Nanti boleh jadi orang itu jadi teman akrab antum. Silakan. Kita lanjutkan cerita yang kedua. Tadi Imam Hasan al-Basri. Sekarang cerita kedua. Di zamannya Umar Ibnul Khattab, Amirul Mukminin. Kejadiannya antara Umar, Salman al-Farisi, dan dua orang pemuda, dan satu pembunuh ayah anak dua ini. Jadi pelakunya berapa? 5. Umar, Salman, 2 anak muda, pembunuh, bapak 2 anak muda tadi. Ceritanya begini. Di zaman Umar ada 2 anak muda narik laki-laki, masih muda juga. Tangannya laki-laki itu diikat sama 2 anak muda ini. Dibawa ke hadapan Umar. Umar, qisoslah laki-laki ini. Kenapa? Laki-laki ini membunuh ayah saya. Kata 2 anak muda itu. Umar kaget. Bagaimana ceritanya? Tanya sama laki-laki itu, kata 2 anak muda tadi. Akhirnya pembunuhnya cerita, begini Umar. Saya tidak tahu. Ya apa ceritanya? Unta saya disembelih sama bapaknya 2 anak muda ini. Unta saya, tidak ada salah apa-apa. Disembelih sama bapaknya anak muda ini. Sembelih. Saya tanya, kenapa kamu sembelih unta saya? Ternyata laki-laki itu cerita, katanya unta saya masuk ke kebunnya dia. Dan ini ada undang-undangnya sekarang katanya ya. Niru Umar atau bagaimana ini ya? Karena katanya kan mirip Umar ya. Dan mudah-mudahan Allah kasih taufik ya. Amin ya rabbal alamin. Sudah boleh ketawa. Sudah. Unta saya masuk ke kebunnya dia marah. Dia sembelih. Mati unta saya. Sementara itu unta bakal saya pulang. Karena saya marah.
Nanti saya sembelih orangnya. Wah, ini jantan ini. Saya sembelih orang itu. Mati. Anaknya nggak terima. Ya mesti ya, Pak. Ya. Anaknya nggak terima. Akhirnya saya diikat sama mereka, dibawa ke hadapan kamu. Kata Umar, oh ya sudah. Kalau begitu ya qisas. Kamu di hukum qisas, bunuh. Sudah. Laki-laki pembunuh tadi bilang apa? Saya minta waktu. Kenapa? Karena saya datang ke Madinah ini, ada amanah yang disuruh kaum saya. Saya minta waktu 3 hari. Saya selesaikan urusan ini di kampung saya, biar mereka tidak nuduh saya khianat amanah. Setelah 3 hari urusan selesai, saya balik sebelum matahari terbit. Kata Umar, terserah anak muda ini. Kemudian laki-laki itu bilang, pembunuh tadi bilang, ya memang harus begitu. Tidak mungkin saya pulang ini, tidak mungkin saya dibunuh. Karena saya megang amanahnya orang. Akhirnya Umar bilang, ya wes, tidak apa-apa. Tapi syaratnya satu. Sebelum 3 hari kamu kembali sebelum matahari terbit. Dan harus ada orang yang menjadi wakil atau kafil. Penjaminmu. Jadi kalau kamu tidak kembali, orang itu yang dibunuh. Kira-kira ada yang berani tidak jadi penjaminnya ini? Bukan rumahnya disita loh. Orangnya dibunuh penjaminnya kalau ini pembunuh tidak balik. Ternyata subhanallah Salman Al-Farisi angkat tangan. Saya Umar penjaminnya dia. Umar bilang, Salman, la ta'rifu, wa anta la ta'rifu makanahu. Kamu tidak kenal orang ini. Dan kamu tidak tahu di mana rumahnya orang ini. Kalau dia tidak kembali, hilang sudah, kamu mati. Kata Salman, Salman siap mati untuk orang ini. Lihat ini, orang muslim. Lihat. Kita, ya Allah, orang pinjam duit 1 juta itu loh. Boleh takon saulan. Baliknya kapan? Jaminan ngopo? 1 juta. Ini mati siap untuk saudara muslimnya. Sudah. Kata Umar, ya sudah kalau kamu tahu resikonya. Saya tahu. Pulang ini laki-laki pembunuh tadi. Pulang. Hari pertama, biarin santai. Hari kedua, hari ketiga. Hampir matahari tenggelam. Nggak balik laki-laki itu. Wih, mulai bingung kabeh. Umar khawatir. Aduh Salman. La ya'ud hadal qatil. Nggak balik ini pembunuh. Oh, saya harus bunuh kamu, kata Umar. Salman bilang, ya temain. Tenang. Jangan khawatir. Orang Islam itu tidak mengingkari janji. Tenangnya Salman, lihat. Umar khawatir. Bukan khawatir apa? Masa saya bunuh Salman Al-Farisi? Sudah. Ditunggu. Hampir masuk itu matahari. Coba ini masuk, Salman dibunuh. Wah, ada laki-laki dari kejauhan lari. Kelihatan bayangannya. Lari cepat ya. Lari dia. Kata Umar, tunggu sebentar. Kita tunggu siapa yang lari. Jangan-jangan pembunuh. Betul ternyata. Pembunuhnya lari untuk cepat-cepat sampai di hadapan Umar. Karena khawatir orang lain yang dibunuh gara-gara perbuatan dia. Sudah. Setelah sampai di hadapan Umar, keringetnya sak jagung-jagung. Capek dia. Tanya sama Umar. Al-Qatil, pembunuh. 5 tahun. Kenapa kamu balik? Kalau kamu tidak balik, kami tidak tahu rumah kamu di mana. Dan kami tidak mungkin bisa menemukan kamu. Kan enak kamu tidak mati, kata Umar. Apa kata laki-laki itu? Saya tidak mau. Nanti orang kafir akan mengatakan tidak ada pemberani di kalangan kaum muslimin. Maka saya kembali untuk itu. Wah. Lalu Umar tanya sama Salman Al-Farisi, Salman, kamu selamat sudah. Tapi saya penasaran sama kamu Salman. Apa yang menjadikan kamu rela mengorbankan jiwamu untuk laki-laki yang tidak kamu kenal ini? Apa kata Salman? Karena saya khawatir nanti orang kafir ngomong, orang Islam tidak percaya dengan saudara. Bukan? Setelah dia kembali, laki-laki pembunuh tadi bilang apa? Sekarang potong leher saya. Siap sudah. Amanah sudah ditunaikan. Anak-anak saya kasih wasiat. Istri sudah siap. Wes, bunuh saya. Anak muda 2 yang bapaknya dibunuh bilang apa? Umar, tidak usah dibunuh. Saya maafin dia karena kejujuranmu. Subhanallah. Lihat ini. Memaafkan bukan memaafkan orang yang gembesin ban motor kita. Memaafkan pembunuh bapaknya. Karena apa? Karena kejujuran yang luar biasa. Sekarang ada seperti itu. Ada? Ya mudah-mudahan ada. Ya siapa tahu ada, cuma kita tidak tahu saja kan begitu ya. Harapannya tetap ada karena orang Islam itu dari zaman ke zaman tidak boleh berubah. Terpercaya, amanah, akhlaknya mulia, pemaaf, itu orang Islam. Maka jiwanya lapang. Saya lanjutkan lagi ya. Lanjut ya. Sampai jam 7. Kurang sedikit. Eman tinggal sedikit. Wa man takhallaqa bihadzal khalqil karim
yakunu aqrab ila rahmati arhamir rahimin. Maka barang siapa yang berakhlak dengan akhlak ini, akhlaknya apa? Pemaaf, maka dia adalah orang yang paling dekat untuk mendapatkan rahmatnya Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Kalau antum memaafkan, antum pantas dapat rahmatnya Allah untuk diampuni dosa antum. Tahu ceritanya Abu Bakar dengan Mistah. Abu Bakar punya misanan. Namanya siapa? Mistah. Ketika ada cerita Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh berzina, hadithul ifki, ya. Sibukkan Rasulullah pusing. Abu Bakar pusing. Aisyah tidak berani keluar rumah. Dan setelah kejadian itu selesai, clear sudah, ternyata itu adalah fitnah, ketahuan. Salah satu yang ikut menyebarkan fitnah ini, bahkan sumbernya, itu ternyata misanatnya Abu Bakar yang namanya Mistah. Dan antum tahu Mistah ini siapa? Laki-laki miskin, tidak punya apa-apa, yang semua kebutuhan hidupnya yang ngasih Abu Bakar. Semua disubsidi sama Abu Bakar. Makannya, minumnya, pakaiannya, anaknya, istrinya, rumahnya, listriknya, semua dikasih Abu Bakar. Dan subhanallah justru dia yang memfitnah putrinya Abu Bakar. Kalau antum jadi Abu Bakarnya, kira-kira Mistah diapain? Diapain kira-kira Mistah ini? Ndak tahu diri. Wes dikei kabeh sing ganyang. Abu Bakar marah. Abu Bakar bilang apa? Hari ini saya bersumpah dengan nama Allah, saya tidak akan lagi membantu Mistah. Wajar enggak? Wajar, kan teman-teman ini Mistah. Marah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar ngomong, hari ini saya tidak akan lagi bantu Mistah. Apa nih? Turun ayat Al-Quran. Wala ya'tali'ul fadli minkum wasa'ati. Sampai terakhir Allah katakan falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidak pantas kata Allah, orang kaya, orang punya kemuliaan seperti Abu Bakar bersumpah untuk tidak membantu keluarganya yang miskin. Abu Bakar ngerti, loh ini kok ayat ini ke saya ini. Saya barusan bersumpah langsung turun ayat. Maka Allah katakan, maafkan, lupakan. Bukankah kamu kepingin diampuni oleh Allah? Abu Bakar bilang apa? Ya Rabb, ya Allah, saya kepingin ampunan dari kamu ya Allah. Caranya bagaimana? Maafin Mistah. Langsung Abu Bakar membayar kafarah dari sumpahnya tadi. Dibayar. Langsung Abu Bakar kumpulkan duit, kumpulkan makanan, kumpulkan pakaian. Diketuk rumahnya Mistah. Tuk, tuk, tuk. Mistah. Siapa? Abu Bakar. Allah, kata Mistah. Abu Bakar, kalau mau marahin saya, wis pulang saja. Wis warak dimarahin orang seharian tadi. Kata Abu Bakar apa? Enggak. Siapa mau marah? Ini hebatnya Abu Bakar. Hatinya yang luar biasa. Apa kata Abu Bakar? Enggak. Justru saya mau minta maaf sama kamu. Wih, kaget. Langsung dibuka. Ya, saya maafin. Kenapa kamu minta maaf, kata Mistah? Begini, saya tadi bersumpah tidak akan bantu kamu. Ternyata oleh Allah diingatkan tidak boleh bersumpah tidak bantu orang lain. Maka saya minta maaf karena tadi saya sempat bersumpah tidak bantu kamu. Maka mulai hari ini Mistah, semua kebutuhan kamu balik saya yang penuhi. Kenapa begitu? Karena butuh ampunan dari Allah. Contoh yang lain, yang suka memaafkan sama Allah dimaafkan. Saya sering ceritakan, orang yang pedagang kaya senengane ngutangi orang lain. Masih ingat cerita itu? Senengane ngutangi orang. Ketika orang yang punya utang jatuh tempo, dikirimkan tukang narik utang. Bukan debt collector tapi. Tapi sebelum dia berangkat dikasih tahu, kamu lihat ya, kalau orang yang kamu tagih utangnya mukanya kelihatan tidak punya duit, mukanya kelihatan susah, bilang sama dia, utangnya tidak usah dibayar, diikhlaskan. Kata tuannya apa? Mudah-mudahan dengan itu nanti Allah memaafkan dosa kita di hari kiamat. Betul, diutang tidak ada ikhlas, diutang ditagih tidak ada ikhlas. Setelah orang ini mati, apa Rasul katakan? Fa'afallahu anhu. Allah ampuni semua dosanya dia. Masya Allah. Jadi, butuhnya kita kepada ampunan Allah itu lebih penting dibanding kegengsian kita untuk tidak maafin orang lain. Jadi kita ini lebih butuh ampunannya Allah. Kalau dibanding-bandingkan dosa kita kepada Allah dibanding kesalahan orang lain kepada kita, itu lebih banyak dosa kita kepada Allah. Maka maafin yang sedikit ini, yang besar ini sama Allah diampuni. Kepingin apa enggak? Nah, ojo sempit hati ini. Bukan. Lebarkan hati kita ini. Wa kana Ja'far ibnu Muhammadin yaqul,
Ja'far bin Muhammad rahimahullahu ta'ala mengatakan, li'an andama fil afwi ahabbu ilayya min an andama 'alal uqubah. Saya salah, akhirnya menyesal ketika memaafkan orang lain, itu lebih bagus dibanding saya salah menghukum orang lain. Jadi memaafkan orang, ternyata orangnya tidak pantas dimaafkan. Akhirnya nyesel, apa tak maafin. Itu lebih bagus dibanding Anda salah menghukum orang lain. Karena kalau Anda salah memaafkan, pahala tetap Anda dapat. Tapi kalau salah menghukum, dosa yang pasti dan orang itu tidak pantas dihukum, itu jadi kezaliman yang luar biasa. Yang terakhir, Imam Qatadah ditanya, man a'dhamun nasi qadran? Imam Qatadah, siapa manusia yang paling utama? Siapa manusia yang paling utama? Apa jawabannya Imam Qatadah? Aktsaruhum afwan, yaitu orang yang paling banyak memaafkan. Itu orang yang paling utama. Kemudian ada cerita salah seorang laki-laki di kalangan salaf punya pembantu bikin sop panas. Marak ya, marak itu kuah daging. Jadi masak daging, kuahnya kan panas sekali, baru mateng. Ketika mau dihidangkan ke hadapan tuannya, ternyata itu belum sampai meja, jatuh di paha tuannya. Bayangin. Jadi ini bukan numpain gelas minuman, satu panci kaldu daging panas tumpah ke paha tuannya. Tuannya mau marah. Budaknya ngerti ilmu. Nah ini loh, masih ada di pembantu yang ngerti ilmu tetap hebat. Dia bilang apa? Ya sayyidi, wahai tuanku, Allah berfirman dalam Al-Quran, wal kadhiminal ghaidh. Orang yang pantas masuk surga itu pandai menahan amarahnya. Tuannya tidak jadi marah, tarik nafas. Surga. Ya wis, tak tahan amarah saya. Tidak jadi marah. Pembantunya bilang apa? Oh, tidak berhenti di situ. Wal afina 'anin nas. Kalau mau masuk surga, selain kamu tidak marah, kamu harus maafin saya. Tuannya tambah jeru, tarik nafasnya. Ya wis, saya maafin, tidak saya hukum kamu. Sip. Budaknya bilang, oh tidak cukup, surga mahal. Bagaimana? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka orang yang berbuat kebaikan sama orang yang zalim kepadanya. Tuannya, anta hurrun liwajhillah. Kamu, saya merdekakan dari perbudakan mengharap pahala dari Allah. Lihat ini. Jadi orang bikin salah, malah bebas dari perbudakan. Pembantu di rumah pecahin piring, kasih bonus. Piring berapa pecah? Hari ini 3, Bu. Ini 300.000 buat kamu. Seneng gak jadi pembantu di rumah kita kalau gitu? Sama metu insya Allah. Meneh dipecah mana? Ya enggak begitu juga, ya kan? Tapi begitu. Karena apa? Kita mengharap surga. Dan surga yang mau kita masukin, itu enggak cukup hanya sekedar dengan senyum kepada orang lain. Enggak cukup. Harus masang badan untuk memaafkan orang lain. Maka subhanallah, ayo hati ini dijembarno. Orang-orang yang tidak suka sama antum, sholat malam, antum ingat wajahnya, antum doain dalam sujud. Orang-orang yang suka memfitnah antum, menghibah antum, menggonjeng antum, mengatakan yang tidak baik tentang antum, ingat namanya, ingat wajahnya, doain yang baik dalam sujud. Hilang itu marah-marah itu, hilang. Lapang dada langsung insya Allah. Nah maka ada seorang laki-laki tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim, ya Rasul, berapa hari, berapa kali, ibu-ibu dengerin, bu, ibu-ibu, bu, oh enggak usah ngamuk, santai, sabar, enggak boleh marah. Begini Bu, dengerin. Ada seorang laki-laki tanya sama Rasulullah dalam hadis yang sahih, ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim, ya Rasul, berapa kali dalam satu hari kami maafkan pembantu kami? Karena mohon maaf ya, ini bukan meremehkan atau bukan apa ya. Memang rata-rata pembantu itu rodok makan hati. Kalau kita tidak lapang dada itu berat. Tapi apa? Ya kita harus paham. Dia itu mau kerja di rumah kita sebagai pembantu. Itu sudah betul-betul menjatuhkan dirinya di hadapan kita. Maka jangan tambah disakitin. Sayangin dia ya. Jangan dikasih beban yang lebih. Kasih bonus. Kasih bantuan. Punya makanan lebih, kasih dia. Punya beras, kasih beras buat dia. Punya duit, alhamdulillah Allah kasih rezeki, bagi buat dia. Maka laki-laki ini tanya, ya Rasul, berapa kali dalam satu hari kami maafkan pembantu kami? Rasulullah diam, tidak mau jawab.
Ditanya 2 kali, ya Rasul, berapa kali kami maafkan pembantu kami? Rasul tidak jawab. Ditanya ketiga kali, ya Rasul, kam na'fu anil khadim? Berapa kali satu hari kami harus maafkan pembantu kami? Rasul bilang apa? U'fu anil khadim fil yaumi 70 marratan. Maafkan pembantumu dalam satu hari 70 kali. Berapa kali? 70 kali. Nah, maka ayo bismillah, kita ikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita maafkan orang-orang yang zalim sama kita, karena mohon maaf, zalimnya kita sama orang lain lebih banyak dibanding kezaliman yang kita rasakan dari orang lain. Kalau mau zalim kita sama Allah dia maafkan, maka maafkan kezaliman orang lain kepada kita. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga orang-orang yang hadir di majelis ini, yang datang dalam keadaan sakit, oleh Allah diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang datang ke majelis ini dalam keadaan membawa masalah, Allah ringankan dia untuk menyelesaikan masalahnya. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang datang ke majelis ini dalam keadaan kekurangan secara ekonomi, Allah mudahkan dan Allah berkahi dan Allah lapangkan rezekinya. Dan siapa yang datang dalam keadaan membawa hutang, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah yang Maha Kaya memudahkan dia untuk melunasi hutangnya. Dan yang terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.